Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Kita sudah bekerja sama dengan Anchor dan kita bisa didengarkan di aplikasi-aplikasi podcast ternama di Indonesia. Kita bisa didengarkan di Noise, kemudian Spotify dan Apple Podcast. Kembangkan wawasan dengan canda. Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Halo teman-teman, pendengar podcast Kotak Masuk. By the way Nick, ya, kita sekarang ada di studio Box to Box. Dan kita sudah bekerja sama dengan Anchor, aplikasi yang untuk bisa kalian membuat podcast secara gratis dan cepat. Betul, jadi kalau misalnya kalian punya kesukaan gitu ya, atau hobi tentang games atau tentang puisi misalnya Bang Moses. Lagi trending kan kalau monolog galau-galau, sendu-sendu ya kan? Sambil ngopi gitu kan. Betul. Bisa pakai Anchor untuk ngerekam atau ngedit dan juga publish ke podcast channel gitu ya Bang ya. Baik. Oke, Nick. Ya. Di bulan-bulan September ini, gue punya keresahan sebenarnya nih. Apa? Lu urusan apa? Asuransi, bro. Kenapa asuransi? Gue tuh baru ngurusin asuransi perusahaan plus asuransi barang plus asuransi kesehatan. Buat kantor? Buat kantor dan buat gue. Oke. Nah, jadi gue kemarin ya coba-coba so pinter lah ya. Ngebaca data nih dari BPS. Okay. Valid kalau yang ini datanya dari BPS mencatat jumlah perusahaan asuransi di Indonesia ada 149 unit di tahun 2021. Oke. Jadi dia tuh bertambah tuh nih jumlah asuransi. Which is gue juga bingung ya, nawar asuransi ke gue bukan yang cuman yang Big 10, Big 5. Tapi banyak memang yang lokal-lokal. Perusahaan asuransi sih sebenarnya kan cukup banyak dan terkenal ya. Cuman kayaknya kesadaran orang untuk punya asuransi itu biasanya ya, asuransi udah dari kantor gitu kan. Bukan kesadaran sih. Udah stigma. Oh, udah stigma. Sama mitos. Nah, gue harus punya punya keresahan di mana ini kita mau pilih yang mana? Kan banyak nih 149 unit, which is kayak 2 kelas, 3 kelas lah ya kalau di kita kuliah ya. Iya. Mau milih yang mana kan nggak tahu. Iya, dan asuransi kan juga macam-macam bentuknya, pengembangan. Ada kayak kendaraan, ada rumah, ada kesehatan, ada kematian dan seterusnya. Ada gitu. Pendidikan. Ada pendidikan juga. Pendidikan. Itu lebih lucu lagi tuh. Entahlah kalau gue nggak lulus IPK 3 atau 4 mungkin gue bisa balik kali ya. Ada buyback. Nah, Nick, lo punya temen nggak yang untuk ngomongin asuransi ini, Nick? Ya, kemarin kebetulan beberapa waktu lalu kan kita ikut di salah satu forum lah ya, tentang podcast gitu terus kenalan sama namanya kita sambut sekarang Bang Irsyad. Halo Bang Irsyad. Halo. Wih, mantap. Jadi Bang Irsyad ini dari Rekadana ya. Nanti mungkin Bang Irsyad bisa cerita. Nah, cuman pada saat kita ngobrol-ngobrol di hari Sabtu itu, kita pengen bahas tentang asuransi gitu kan. Terus karena waktu itu juga gue berpikir asuransi itu sebenarnya penting Bang gitu. Kalau apalagi kalau misalnya lu udah berkeluarga ya, lu udah punya tanggungan. Kan kadang-kadang resiko itu dianggap suatu hal yang gue naik mobil aja jarang tabrakan kok gitu kan, gue jadi ngerasa rugi kalau gue beli asuransi kendaraan. Nah tapi kalau udah menyangkut kayak keluarga, anak, kan kita nggak tahu ya suatu saat. Masa lo rugi sih? Kalau ada anak kan gak mungkin dong. Bukan, maksudnya kalau misalnya kesehatan gitu ya, tiba-tiba kita sakit nggak bisa bekerja lagi. Nah gimana nih anak kita hidup gitu. Nah kesadaran itu yang orang itu masih belum terlalu tahu. Bahkan gue pun sebenarnya juga nggak tahu sebenarnya gue harusnya tuh kalau nyari asuransi yang jenisnya seperti apa, terus yang nilai pertanggungannya berapa itu yang gue juga nggak tahu gitu. Nah kayaknya mesti orang yang lebih paham yang jelasin gitu kan. Makanya kita jangan sotoy. Jangan sotoy. Nah makanya ini ada Bang Irsyad. Halo Bang Irsyad. Halo Mas Niko, Mas Moses. Yo halo. By the way tadi gue pas off air nungguin lo. Dia ternyata tuh BC Consultant bro. Di satu heavy equipment ternama. Oh siap. Besutan yang A. Iya. Dan gimana Bang Irsyad, bisa ceritain dulu pengalamannya mungkin dari awal bekerja sampai jadi bisa paham lah asuransi ini gimana sih? Oke. Perkenalkan gue Irsyad Wicaksono Ma'ruf. Gue CFP Certified Financial Planner tahun 2016. Dan gue sekarang di Rekadana. Mungkin gue boleh perkenalkan dikit boleh ya? Dong. Boleh, monggo. Rekadana itu konsultan keuangan independen yang nantinya mau bikin aplikasi, terus juga nanti bisa teman-teman di sini bisa konsultasi secara online seperti itu. Oh, siap. Bisa juga secara offline juga bisa ketemu dengan konsultan-konsultan kita nantinya gitu. Namanya kalau boleh tahu kenapa Rekadana nih? Karena kan ada bisa kalau tambahin X jadi Reksadana. Kenapa Rekadana nih ceritanya nih? Oke, karena memang dasarnya kita memang untuk dana-dana ini kan harus direka-reka ya bahasanya. Oh, direka-reka. Hampir sama ya kayak podcast Kotak Masuk ya. Harus dijelasin sekali baru. Oh, maksudnya
itu ya. Oh, rekadana, mereka dan oh siap. Oh jadi di reka-reka ya Bang ya Betul, dananya jadi ya Bang. memang harus dihitung kan. Oh di reka-reka, oh nyata angkanya segini, betul. Jadi memang jadi akhirnya namanya rekadana kurang lebih gitu. Ada berapa orang sekarang di rekadana? Kita ada konsultannya di sini ada 3 orang, terus kemudian ada pengembang IT, Oke. dan nantinya mudah-mudahan nanti kedepannya bertambah lagi ya konsultan-konsultannya. Misalkan kalau ada klien-klien juga bertambah pastinya. Tapi gitu. layanan apa yang diberikan untuk konsultasinya? Konsultannya secara pribadi personal, misalkan mengatur keuangan, misalkan kadang-kadang suka ada pertanyaan-pertanyaan, kok gue gak habis gajian, uangnya habis gitu aja, pertengahan bulan udah habis. Biasa kayak itu. Jangankan pertengahan bulan, 2 hari ditransfer juga udah habis. Gara-gara apa itu? Ya nanti kita bahas. Nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Tapi gitu. Nick, kita kalau misalnya ada rekadana nih, nyarinya di Instagram ada nggak Bang? Ada dong. Namanya apa di Instagram? @rekadana_com. Oh, @rekadana_com. Kalau website? Websitenya www.rekadana.com. Ih legit, iya. legit. Dan gak susah sih ngingetnya kan. Kadang kan susah. orang ingetnya reksadana, oh ini rekadana gitu. Oke, Jadi oke. agak lumayan gampang lah untuk ngingetnya. Nah langsung ke asuransi gimana Bang waktu itu Bang ceritanya? Oke, sebelum di Rekadana gue itu berkarirnya di industri asuransi di salah satu perusahaan asuransi seperti Oke, itu. oke. Nah, lalu tahun 2016 gue ngambil certified financial planner. Sampai sekarang ya gue mengaktifkan terus, kemudian gue belajar juga, terus juga kita juga ada konsultasi misalkan B2B, terus kemudian ada juga yang secara personal kayak gitu sih. Wow. Tapi kita hari ini nggak akan bahas tentang perusahaan asuransi Bang. Karena Iyalah. ini betul-betul kita pengen belajar asuransinya itu gitu loh. Kita bukan agen asuransi. Kita bukan agen Iya asuransi dong. dan bukan pebisnis asuransi. Bukan. Tapi kita pengguna asuransi. Kita pengguna Kita harus asuransi. akui juga ya, Betul. ya Bang Isyad ya. Siap. Kita tuh pengguna. Mau Pengguna. asuransi kecelakaan, Betul. asuransi jiwa, kita pengguna. Ya betul. Nah, oke. Jadi kalau kita ngomongin asuransi nih, Bang Irsyad, gampangnya ngejelasin asuransi itu gimana sih sebenarnya? Ya. Asuransi itu kalau misalnya kita gambarinnya kayak Bang Moses pernah lihat ini Ksatria megangnya pedang sama megangnya perisai. Oh, sering. Betul sering, ya, gitu, ya. sering, game. sering. Oke, asuransi itu adalah perisainya. Oh, shieldnya, Pelindung. shieldnya, Betul. tankernya ya. Betul. Oke. Nah, itu nggak bisa untuk ngebunuh orang. Nggak bisa sih. Nggak bisa dong, nggak bisa membunuh musuh gitu. Iya. Jadi ya itu untuk shieldnya, untuk kita untuk melindungi diri dari risiko. Oke, Seperti itu. oke. Nah, pedangnya itu adalah kita ngomongnya adalah produk investasi. Jadi emang untuk bisa menyerang musuh, atau kalau kita ngomongnya di produk keuangan itu untuk cari cuan. Jadi jangan digabung-gabung Oh, itunya. sering tuh. Ini sering tuh kecampur nih Kenapa, antara asuransi dan investasi. Karena ada unit apa tuh asuransi yang ada ya namanya itu. Enggak, sebenarnya bukan produknya sih menurut gua. Pemahamannya Pemahamannya. yang kurang sesuai. Jadi gua nggak menyalahkan produk nih. Oke. Ini masalah literasi dan pengetahuan dan wawasan juga. Karena kan nggak semuanya bisa ngejelasin ya Bang Betul. Isyad ya. Jadi intinya asuransi itu pelindung dari resiko. Betul. Oh, oke. Resiko perceraian ada nggak asuransinya? Belum ya? Gue belum pernah dengar Maksudnya itu. nih resiko apa nih Bang Irsat yang bisa Ya, dilindungi dilindungi ya. oleh asuransi nih? Oke, siap. Kalau kita di Indonesia itu ada bisnis asuransinya itu ada general insurance, ada Oke. life insurance. Kalau Oke. general insurance kayak tadi Bang Moses bilang untuk misalkan untuk kendaraan, mungkin untuk proyek-proyek Ya. kayak gitu, atau rumah, properti kayak gitu, itu namanya masuknya ke general insurance. Oke. Lalu kalau ke life insurance itu kayak jiwa, kesehatan, kritis, kecelakaan, itu masuknya ke life insurance seperti itu. Oke. Oh, gampangnya ada 2 aja ya? Betul. Bener ya, Nick ya? Dua kategori besar Dua lah. kategori besar, Ya. sorry. 2 kategori. General insurance sama life insurance. Betul. Kalau life insurance itu kenapa dia dibilangnya life ya? Maksudnya apakah kita terhindar dari kematian apa gimana nih? Nah, ini Anjir. Lo menarik kira banget. ada yang bisa nyoret nama lo gitu dari bukunya Shinigami gitu nih. Niko gak jadi mati, set udah bayar asuransi. Kagak gitu juga Ya dong. makanya nih kita pengen klarifikasi kan. Iya. Oke, menarik banget ini. Jadi kadang-kadang orang tuh mengartikannya, wah kalau gue beli asuransi jiwa itu gue ngelangkahin Tuhan. Takdir betul. gitu ya. Takdir. Hmm. Enggak juga. Jadi kayak ibaratnya lo misalnya lo pergi keluar rumah gitu, rumah kosong, Ya. ya lo gembok dong. Ya, Betul. Kan itu namanya kita meminimalisir Resiko dari maling. meminimalisir risiko seperti itu. ya. Nah, itu juga sama kayak asuransi, itu juga kita meminimalisir risiko keuangan terhadap risiko kalau misalkan tutup usia kalau kita ngomongin asuransi jiwa. seperti Apalagi itu. kita jadi tulang punggung keluarga kan. Iya, iya, Misalnya kalau lo kan double garden.
Iya. Istri kerja, suami kerja dong. Heeh. Awak single garden. Betul. Tulang punggung. Tulang punggung. Kan? Bener gak masih kayak gitu ya? Betul ya? Gue juga. Oh lu juga ya? Nah setipe. Jadi asuransi itu untuk meminimalkan resiko dari keuangan juga sebenarnya. Betul. Bukan dari kematian atau apa ya? Bukan, justru emang kita kalau asuransi ngomonginnya adalah meminimalisir dari risiko keuangan justrunya. Oke. Tapi kenapa ya? Maksudnya orang-orang itu awareness terhadap asuransinya itu nggak gitu tinggi. Maksudnya ya asuransi sepemahaman gue sih paling banyak ya kantor kan. Oh kantor nih ngasih asuransi kesehatan gitu. Maksudnya atau apa pemahaman kita yang masih kurang itu tentang asuransi? Mungkin ada nggak fakta atau cerita di mana baru berasa oh ini penting sih asuransi gitu. Pernah ada atau cerita nggak? teman-teman lo yang pernah atau enggak lo sendiri merasa asuransi ini penting banget gitu? Oke. Pada dasarnya kalau gue pernah dapat data ya dari BPS kalau nggak salah ya. Jadi pemahaman kita tentang keuangan masyarakat Indonesia, literasi keuangannya itu masih rendah banget dibandingkan dengan perkembangan produk keuangannya sendiri. Iya betul. Nah itu literasi keuangan kita tuh masih 38-40% kurang lebih ya. Dan kita di inklusi atau perkembangan produk keuangan itu sendiri udah hampir 90. Ya. Seperti itu. Nah jadi akhirnya ada timpangan gitu. Nah kemudian juga akhirnya juga sekarang juga banyak akhir-akhir ini juga asuransi ini juga banyak yang tanda kutip ya bermasalah. Oh kok gue udah nabung, ngomongnya nabung yang tanda kutip, tapi kok Gak salah tuh. gue rugi salah. gitu, kok gue rugi, katanya dapat segini. Nah akhirnya berkembang, jadinya ngerasa gue nggak usah deh, nggak perlu pakai itu deh, nggak pakai asuransi deh. Siap. Gitu. Berarti ada mispersepsi nih Bang Moses. Betul. Jadi harusnya asuransi yang tadi dibilang itu sebagai pelindung Ya. dicampur adukan dengan bahwa ini juga bisa buat berperang gitu kan. Maksudnya buat menusuk atau mencari cuan gitu. Ya, tapi kalau kita coba deep down to earth lagi lah ya, bahasa kita di kantor asuransi kesehatan lah. Ya. Produk asuransi kesehatan itu kan paling simpel kan. Lo mengalami, gue mengalami, Betul. Irsya juga mengalami dong. Ya. Contohnya misalnya istri melahirkan, biaya persalinannya di cover, ada yang pakai budget, Ya. ada yang totally di cover, ya kan. Ibaratnya lo nggak usah ngeluarin duit, misalnya sesar 30 juta. Ya. Di saat itu lo nggak usah keluarin karena kantor udah bayar asuransi lo. Ya kan sesimpel itu kan. Betul, Lo nggak betul. kehilangan cash out 30 juta di saat itu lo. Oke. Ya kan, karena digaji lo setiap bulan dipotong asuransi. Kurang lebih gitu ya Mas Irsyad ya? Betul. Jadi memang kita punya asuransi baik itu dari fasilitas kantor atau kita punya sendiri. Tujuannya adalah untuk kita kayak Bang Moses bilang, kita untuk meminimalisir dari pengeluaran kita yang terlalu besar. Contohnya tadi untuk persalinan mungkin, atau mungkin sampai amit-amit sakit, harus rawat inap atau kritis, atau sampai tutup usia, apalagi yang tadi bilang sebagai tulang punggung keluarga, itu lebih bahaya. Dan gue lagi. punya data baru nih. Total klaim yang dibayarkan industri asuransi Indonesia sebesar 217 triliun pada Januari sampai Juli 2022. Gede banget Bang. Jumlah tersebut naik 20,2%. Which is ini pandemi udah mau ke endemi loh. Iya. Itu aja naik Masih bos naik. klaimnya gitu kan. Ibaratnya ada beberapa konsumen aja ya, konsumen asuransi ini yang mendapatkan klaim sebesar itu ya. Betul. Ya kan? Jadi kan ibaratnya dia nggak usah keluarin uang sebesar itu untuk kesehatannya atau untuk jiwanya atau untuk kendaraannya ya di saat-saat sekarang ya. Bahwa makin lama udah makin penting banget gak sih ini awareness-nya dulu ya gara-gara COVID nih. Ya. Oke, contoh nih misalnya ya, mungkin kalau kita boleh nanya, misalnya kita orang awam nih ya. Kira-kira kalau kita datang ke Bang Irsyad untuk nanya saran ya, asuransi apa sih yang minimal kami di usia 30-an ya, punya keluarga. Ya. Kira-kira apa yang akan Bang Irsyad akan tanyakan gitu tentang asuransi dan ngasih advice ke kita? Oke, ini menarik banget. Jadi kita sebelum ngomongin asuransi, kita ngomongin dulu kita dompet kita. Wih, siap. Ini bener. Kalau yang ini bener. Kemampuan ya. Betul. Ya. Oke. Kadang-kadang kalau di luar sana, kalau misalnya ada konsumen atau calon customer itu datang, langsung ditawarin produk ini. Iya. Kalau kita sebagai financial planner, kita harus tahu nih kemampuan dompetnya nasabah ini, calon nasabah ini seperti apa. Bener tuh, bener. Got it. Oke, itu yang pertama ya. Itu. Terus gimana? Anggaplah misalkan ada mampu, misalkan miliki dulu lah, misalkan kayak kita yang dari negara dulu, misalkan BPJS misalkan. Oke, Gak apa-apa, BPJS. itu bagus banget. Terus kalau misalkan ada kemampuan lebih, baru kita bisa ngomongin yang lebih lagi. Contoh misalkan yang pertama kalau kita ngomongin financial planner, asuransi itu milikin asuransi kesehatan dulu. Asuransi Itu kesehatan. basicnya dulu. Mau yang tadi BPJS. tambahan BPJS, abis itu mau tambahan lagi, tambahan kesehatan nggak apa-apa, sendiri, pribadi. Sorry, kalau BPJS itu kan ada macam-macam kan BPJS itu. BPJS yang mana nih yang harus kalau bisa dipunyain? Mana aja.
Oh, Oke. yang mana? Misalnya nih gaji kita cuma 3 juta nih. 3 juta. Ke bawah lah, taruhlah Iya. 1,5 lah misalnya gitu ya. Otomatis kan misalnya mau daftar BPJS yang paling murah setahu gue sih bisa ya. Oke. Nilai segitu ya Betul, Pak Sita, ya? bisa. Oke, nah misalnya nih dia ya jangan 1,5 susah kali ya, 3 juta aja deh. Dia kira-kira bisa beli produk kesehatan nggak sih dengan segitu, asuransi kesehatan dengan uang segitu? Maksimal kalau kita ngomongin asuransi kesehatan milikin sendiri ya Iya, dari selain BPJS itu kita bayar premi itu maksimal 10% dari penghasilan kita. Jadi Oke, kalau misalkan oke. tadi masih 3 juta. 3 juta, Juta, saran gue sih mendingan BPJS dulu nggak apa-apa sih. Oh, itu udah cukup sebenarnya tuh, ya. Itu enak kan? Ada ya pendengar kita kan macam-macam nih. Iya. Ada gajinya bos 50 juta, ada juga dong. Iya. Teman-teman seperjuangan lapangan kita di lapangan ya kan yang cuma 3 juta ya berarti dia BPJS aja diaktifin ya BPJS-nya. Cukup itu dulu aja, nggak usah nambah-nambah dulu. Misalkan kalau ada yang lainnya udah ada yang nawarin atau mungkin ngelihat temennya sudah ada yang punya, ya nggak usah mikirin itu dulu. Mikirin mikirin BPJS dulu, terus kemudian mikirin gimana caranya kita naikin income. Oh. Oke. Itu dulu Nah aja. mungkin buat teman-teman yang belum gitu paham apa sih benefitnya BPJS karena kita cuma tahu itu kayak mandatori kan. Ya. Jadi BPJS itu melindungi kita dari apa sih? Kesehatan ya pastinya itu kita ngomongin kesehatan. Kalau sampai terjadi rawat inap, kalau atau enggak Rawat rawat jalan. jalan pun juga Ya, bisa. ya. Bahkan kehamilan persalinan juga bisa loh. Oh, Gitu. jadi kalau kita datang ke rumah sakit atau ke dokter dengan kartu BPJS itu kita nggak perlu bayar gitu ya? Ya, istilahnya jadi ya? pasti ada syarat dan ketentuan ya, Ya. melalui prosedurnya harus lewat rumah sakit, bukan rumah Rujukan sakit ya. lah atau klinik rujukan Klinik, atau klinik posyandu, dulu, posyandu dulu, puskesmas. baru ke rumah sakit yang rujukan BPJS seperti itu baru itu bisa di cover sebenarnya. Iya, iya. Karena gue pernah dengar kan ada case kayak misalnya ibu-ibu sakit keras gitu ya, masalah gagal ginjal atau apa, itu nggak bayar sama sekali, dibayar sama BPJS. Ya untuk di daerah kota-kota besar itu bisa. Tapi kemarin ada yang meninggal gara-gara BPJS-nya belum diurus. Iya, iya, Suruh iya. ngurus ke kelurahan, ke kecamatan. Ya memang itu gunanya mungkin keluarga dan teman-teman juga ya di sekitar orang-orang tua yang Ya. udah sakit ya kita bantulah Betul. untuk mendaftar. Jangan si orang tuanya lu suruh ke sana ya dong Mas Isyar, kan? betul. Jadi kalau misalnya salary-nya 3 juta ataupun let's say 5 juta lah. Dia belum ya di BPJS saya cukup lah. Kan ada dua ya, tenaga kerja sama kesehatan kan. Betul. Which is kesehatan, cover kesehatan, tenaga kerja ngejamin pensiun dan hari tua kan. Betul. Oke. Nah, sekarang udah tahu nih kita mesti level satunya kan BPJS gitu kan. Nah, Yes. terus level selanjutnya apa nih Bang Irsyad? Tetap asuransi kesehatan tapi yang pribadi ya. Tadi bilang ada wacana ngomongnya gue udah punya asuransi kesehatan kantor nih Ya. kayak gitu. Nah, gue perlu nggak sih punya asuransi kesehatan sendiri? Biasanya pertanyaan kayak gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin asuransi kesehatan kantor itu sebenarnya kan fasilitas yang dikasih dari kantor. Betul. Itu melekat status kita sebagai karyawan. Ya, betul. Nah, kalau kita amit-amit sampai kena ya kayak kemarin COVID kemarin ada pengurangan karyawan atau mungkin kita mau pindah kantor mungkin. Nah, kan lepas itu pastinya manfaat asuransi kantornya itu. Nah, itu fungsinya kita punya asuransi kesehatan sendiri. Oh sih. gitu. Dan termasuk juga kalau misalnya kita punya istri dan anak itu, BPJS tadi ke covernya berapa orang ya? Ya kalau bisa sekeluarga sih. secara Berarti teori. bayar untuk tergantung kepala isi di dalam rumahnya ya berapa orang gitu ya? tergantung kakak lo. Tergantung kakak. Iya, kalau anak lu 12 gue rasa juga nggak bisa tuh BPJS. Atau istri lu 7 juga nggak bisa kayaknya. Iya. Tergantung kakak Oke. kayaknya deh. Oke. Berarti tergantung ya kita mengangsur misalnya bayar preminya sesuai berapa orang yang ada di rumah gitu Betul, kan. Oke. betul. Habis itu naik lagi jadi asuransi yang Kesehatan bukan BPJS pribadi. ya, pribadi. Itu kalau bisa semuanya juga. Ya kalau bisa semuanya. Berapa bayarnya ya berarti? Kalau yang banyak lah, kan produk-produknya banyak kan. Perusahaan asuransi ada 150, mungkin paketnya banyak-banyak juga nih. Karena bisa jadi yang gue paham ya, karena gue baru ngurusin asuransi nih. Kan gue sekarang HRD. Oh siap, multifungsi ya. Bang Moses ya. Multifungsi sekarang gue. Jadi misalnya ada IP itu misalnya IP-nya 350.000. IP itu apa? IP Itu tuh biasanya bahasanya untuk rawat inap atau enggak rawat jalan, gue lupa tuh. Ya, jadi misalnya dia harga kamarnya harusnya 350.000. Oh iya, oke. Jadi dia fasilitasnya 350.000 baik itu rawat jalan sama rawat inap. Ada IP-nya yang 1.500, yang 1.500.000 ada juga. Ya tergantung, makanya tadi dibilang kan satu keluarga misalnya setahun itu 5 juta. Nah, tadi mampu nggak dia 5 juta penghasilan sebulan kan? Yeah. Kalau 10% berarti kan berapa? 500.000 500.000 kali 12. Ya 6,4 masih dapat dong harusnya dong. Oke, berarti disesuaikan dengan budget lah ya, baik lagi lah ya. Tergantung asuransinya nih, Ke. Iya. Kalau lo minta top 3 ya nggak mungkin dapat segitu dong.
Jadi Oke. sebenarnya di pasar itu produk asuransi itu macam-macam juga ya Betul. pastinya. Misalkan ada yang bisa seluruh rumah sakit seluruh Indonesia terus Iya. sesuai dengan plafon atau sesuai tagihan. Ada yang sampai bisa keluar negeri, Asia sampai Amerika kayak gitu. Mungkin kedepannya mungkin sampai ke bulan kali ya. Oke. Kayaknya kalau udah kesehatan kita mulai gape deh nih. Iya. Kita udah mulai ke gambar. Udah mulai lah. ke gambar. Jadi basically lo kalau udah BPJS tenaga kerja aktif, kesehatan aktif ya kan. Terus kita lanjut ke asuransi pribadi lah ya. Ibaratnya kesehatan swasta pribadi. kesehatan pribadi. Udah bener sih. Step Nah by setelah step. itu apa berarti? Kalau Setelah udah itu milikin asuransi penyakit kritis. Jadi asuransi penyakit Berat. Ini kritis. udah mulai berat. nah ini Gimana lagi tuh? penyakit kritis ini banyak mungkin orang yang taunya kalau gue sampai sakit kritis di cover. Sebenarnya penyakit kritis ini asuransinya adalah dia modelnya santunan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau sampai misalkan Bapak A lah sampai sakit kritis misalkan sakit apa kek gitu ya. Nah terus habis itu dia divonis sama dokternya sakit Stroke lah kritis misalnya. itu, stroke misalkan kayak gitu ya udah santunan asuransinya keluar. Jadi kayak model asuransi jiwa langsung keluar full. banyak. Full sesuai dengan perjanjian di awal berapa misalkan. Itu terus 200 bukan juta kayak berapa. bukan model per bulan gitu ya, langsung atau bisa milih, bisa per bulan atau bisa keluar semua langsung. Dia langsung semuanya keluar. Oh, Bukan masuk santunan masuk kitabisa.com kan? Kan santunan. Enggak ya? Enggak gitu ya? bukan. Ya? Jadi misalnya kita ngambil premi ya, bahasanya premi ya? Ya betul, jadi bayar premi setiap bulan, terus kalau sampai amit-amit kena vonis penyakit kritis tadi, si asuransi itu membayar sejumlah yang perjanjian di awal, misalkan berapa ratus juta atau berapa M misalkan kayak gitu. Diabetes Oke. termasuk kritis gak sih? Iya, Wow. diabetes maksudnya diabetes itu kan kalau nggak salah ada levelnya juga ya. Atau ini kalau kategori kritis berarti baru di Yang udah mau sampai amputasi kali ya? nggak tahu juga. Nggak tahu Oh, juga kayaknya sih, sih bisa mestinya kayak jadi gitu sih. ya. biasanya setiap perusahaan Beda-beda ya? beda-beda sih, jadi oke. dia sudah ada list penyakit-penyakit kritisnya apa aja kayak gitu. Berarti habis itu punya, wah makin ngeri nih bahasa kita nih. Penyakit kritis. Naik ke mana Asuransi lagi? jiwa. Oh gitu steppingnya ya. Steppingnya Oh, asuransi gitu. jiwa tuh justru setelah Penyakit kritis. penyakit kritis ya. Betul. Jadi milikin asuransi BPJS dulu, kemudian kalau mampu boleh tambah asuransi kesehatan pribadi, kemudian asuransi kritisnya, lalu asuransi jiwa seperti itu sih. Kalau asuransi jiwa harus 4. Misalnya kalau satu keluarga isi 4 atau hanya yang bekerja aja tuh yang diasuransikan. Nah ini juga menarik banget. Jadi asuransi jiwa itu yang diasuransikan yang kepala rumah tangganya atau pencari nafkahnya. Seperti itu. Mencari nafkahnya. Iya sih. Bener lah. Kalau dua-duanya bekerja mencari nafkah, sebaiknya dua-duanya. Dua-duanya. Tuh double gardan. Ada konsekuensinya Bang Moses, jadi nggak selamanya dua Ya kalau gardan double itu. gardan ya double cost dong. Cuman gini, sorry. Gue coba, ada satu temen gue baru DP rumah di Serpong. Siap. Jadi di dalam akadnya dia harus, gue udah bahas di episode kemarin nih, ini pasti Apa tuh? tentang Apa tuh? asuransi, yang KPR. Oke, Nah, ditulislah namanya dia. Kalau dia kenapa-napa, rumahnya lunas karena masuk sepaket sama asuransi jiwa nih sekarang. nih. Oh, asuransi kredit ya kalau nggak Jadi salah namanya. jadi KPR-nya itu pas akad, pokoknya si suami ini sebagai tulang punggung keluarga harus diasuransikan. Oke. Jadi kalau kenapa-napa nih sama suami, rumahnya tuh Langsung lunas. Langsung lunas. Bisa jadi tuh udah paket gitu sekarang. Udah ini juga ya lebih aman Ini juga bukan sih motif sebenarnya buat istri-istri ngapa-ngapain suami ya. Ini jangan loh. Iya, ini iya. ini gue cuma cerita temen gue doang nih. Dan jangan sampai jadi terjadi drama ya. Jangan. Ini rumah udah nggak kuat gua KPR-in apa gua mati Iya, aja ya. Karena kebanyakan nonton Korea, India, Jepang Iya, ya kan. iya. Jangan. Tapi itu bener ada juga ya Mas Isas ya? Iya, jadi biasanya kalau produk KPR itu kan biasanya dipaketin ya dengan asuransi jiwanya gitu. Betul, dan fungsinya memang kalau sampai terjadi apa-apa dengan resiko kita mencicil KPR itu, terutama jiwa ya, itu dianggap lunas. Jadi si banknya itu juga nggak Nggak meminimalisir pusing, iya, risiko iya, itu. Oke. Nah, kalau di atas jiwa ada lagi nggak? Atau itu udah yang paling tinggi sebenarnya? Asuransi tinggi Tuhan jiwa. kali. sorry. Jadi jiwa tuh udah paling tinggi ya? Paling tinggi jiwa. Nah, ini biasa tadi nih bahasanya Bang Irsyad tadi nih. Oke. Ini kan bukan tabungan ya? Bukan. Nah, bukan investasi ya? Bukan. Misalnya Siap. Tuhan baik nih sama kita. Kasih Gak umur panjang. kenapa-napa, yang kesehatan aja lah, paling Iya. gampang kesehatan. Itu bisa dapat kickback nggak sih atau apa nggak sih? Refund. Refund nggak sih? Tergantung produknya yang diambil ya. Oh gitu. Betul. Oh. Jadi ada di pasaran tuh ada yang namanya produk
kita sebut aja yang tadi ada gabungan asuransi dengan investasinya kita sebutnya unit link yang pasaran sekarang, kemudian ada yang tradisional. Tradisional itu yang murni. Oh asuransi kesehatan doang, asuransi jiwa doang atau kredit doang seperti itu. Tapi kalau yang murni nggak bisa dapat kickback? Nggak ada. Oh jadi pedangnya nggak keluar? Pedangnya nggak keluar. Perisai doang? Perisai aja. Oke. Tapi pun pedangnya pun juga jangan diharap sama nilainya dengan bisa mendapatkan cuan ya. Seperti itu. Ini cuan maksudnya gini nih, biar kita sama-sama satu frame ini kayak gue biar gak paham juga nih. Nanti lu juga tambahin ya. Misalnya gue bayar 1 juta per bulan. Taruhlah berarti kan setahun 12 juta. Taruhlah 10 tahun 120 juta. 120 juta itu gak mungkin balik kan sebenarnya kan? Sulit ya. Sulit kan? Sulit. Kenapa? Karena 5 tahun pertama itu tuh biaya paling besar. Ini kita ngomongin rata-rata. Ini kita ngomongin yang kayak unit link ya. Kalau yang tradisional udah pasti gak bakal balik dong 120 juta itu kan. Oke. Angus malah kalau yang tradisional. Jadi kalau nggak sampai apa-apa ya udah alhamdulillah lo sehat gitu. Didoain lah 120 juta lo didoain sehat 10 tahun gitu. Ya, terus. Nah kalau produk-produk yang ada gabungan investasinya itu 5 tahun pertama tuh biayanya besar banget. Gitu. Nah itu ada biaya apa aja? Biaya komisi agen asuransinya pastinya, kemudian administrasi, ada biaya pengembangan investasinya seperti itu. Kayak ada semacam kayak biaya manajer investasinya lah seperti itu. Gitu. Jadi itu lumayan besar biayanya. Oke. Nah, gue masih agak belum kebayang gini. Jadi sebenarnya kalau tadi misalnya Irsad bilang kan 10% dari pendapatan gitu kan. Bisa kasih konteks angka nggak? Misalnya kalau gue misalnya pendapatan tadi misalnya 5 juta atau misalnya 10 juta, berarti kan 1 juta. Itu nilai benefitnya seberapa sih sebenarnya? Ada range-nya nggak sih atau ada pakemnya nggak sih? Oke, kalau misalnya gaji 5 juta 10% 500.000 ya. 500.000 itu untuk sebenarnya nggak harus semuanya dipakai semua ya. Jadi 500.000 itu budget untuk asuransi. Oh budgetnya dulu, itu budgetnya budget asuransi. Ya. Itu mau lo pakai untuk asuransi kesehatan atau asuransi ada kritisnya atau jiwanya seperti itu. Jadi jangan langsung dihabisin. Oke. Jadi kalau misalkan tadi 5 juta kemudian udah punya BPJS dan pengen menambah karena mungkin dari BPJS pengen ada tambahan lagi, itu ya udah 500.000 itu ya beli kesehatan, tapi kalau bisa jangan dihabisin. Oke. Karena kan maksudnya kan pilihan asuransi kan banyak nih kan. Jadi maksudnya gue pun juga ada kebingungan sih, ini gue mesti nyarinya gimana nih. Contoh apakah cara gue nyari misalnya ya, oh gue punya budget 1 juta. Nah berarti gue harus kayak soalnya nyari 5 asuransi terus gue lihat yang ini kalau preminya berapa, nanti benefitnya apa aja. Itu harus gue lakukan ya berarti seperti itu ya? Boleh juga sih untuk pengen tahu sebenarnya setiap perusahaan asuransi itu benefit yang cocok untuk misalkan Bang Moses atau Bang Niko ini yang cocok tuh yang mana gitu. Kadang-kadang kan kita kalau ngomongin terutama kesehatan ya, rawat inap gitu. Kita tuh pengen ada yang pengennya yang kelas 1, pengen VIP kan setiap orang beda-beda dong ya gitu. Pengen ketemu suster cantik. Iya kalau suster cantik, kalau susternya udah umur 40-50-an. Ada juga sih yang mau. Justru kan pelayanannya lebih, yang penting pelayanannya Bang, pelayanannya yang penting. Ya. Oke, jangan sampai lanjut. yang nyesot ya. Jangan. Cuman Nick, menariknya nih, tadi gue udah kegambar gini, untuk pendengar podcast Otak Masuk, gue analoginya gini lah. Kalau lo nonton film Gladiatornya Mel Gibson, lo lihat si Mel Gibson itu pakai 2 pedang coy. Dia gak ada perisainya. Tapi menang. Cuman matinya cepet. Iya kan? Tapi kalau lo lihat Kaisar Romawinya, perisainya lengkap, pedangnya bagus, ya kan? Ya hidup lah. Tapi memang ya lo yang namanya juga film lah ya. Cuman ini pilihan. Yang tadi gue bilang, kita gak bisa nyaranin lo step by step tadi. Itu kan asumsinya Bang Irsyad lah ya. Ibaratnya saran atau opini Bang Irsyad ya. Nah jadi gue lebih balik lagi ke sedikit ke arah ini bukan ya tadi ya pilihannya yang mau investasi tradisional itu bebas ya, kita nggak condong ke kiri atau ke kanan ya Nick ya kan. Karena ini juga sih gue kebetulan di CV juga ada satu materi Bang tentang asuransi. Jadi paling gampang gini, misalnya wira swasta, karena wira swasta itu kan orang yang berbisnis itu kan nggak dapat fasilitas asuransi kan, maksudnya beda sama kita karyawan yang ya nggak semua sih perusahaan bayar asuransi karyawan, tapi kebanyakan kan bayar asuransi karyawan. Tapi kalau untuk wira swasta itu gini, jadi dia cerita gini, pendapatan lo sekarang berapa gitu, katakanlah 10 juta. Terus gimana ya caranya kita nyari produk asuransi yang cocok dalam arti nilai pertanggungannya Bang. Nah itu dilihat, jadi kalau dari 10 juta itu sebenarnya yang esensial buat keluarga lu berapa kebutuhannya. Oh balik lagi tadi ya, misalnya kita ya. 6 juta misalnya untuk membiayai hidup anak dan istri lah gitu, sampai misalnya karena amit-amit kan worst case-nya kan kita berpulang gitu kan Bang. Jadi untuk anak dan istri kita tuh bisa hidup tanpa berat
nanggung nambah pemasukan lagi itu katakanlah misalnya 6 juta. Nah, 6 juta itu ada kalkulatornya. 6 juta itu kalau seolah-olah kita mau mendapatkan 6 juta seumur hidup, itu berapa yang mesti dikumpulkan nilai pertanggungannya. Katakanlah 1 miliar ya. Gua nggak tahu sih asuransinya. Misalnya ya 1 miliar. Aja. Oh, berarti carilah nilai asuransi yang pertanggungannya 1 miliar gitu. Jadi karena makin tadi bilang makin banyak anggota keluarga, makin gede nih nilai pertanggungannya gitu. Ya iyalah, apalagi istri 4. Cuman last question for me. Ya. Ini ada mitos nih Bang Irsyad. Proses klaim asuransi jiwa sangat sulit dan kadang-kadang dipersulit. Which is yang ada di IG kadang-kadang ya, atau enggak yang ada di TikTok kan biasanya kan keluh kesah mengurus klaim asuransi ya Bang ya. Ada nggak tips untuk pendengar podcast Kotak Masuk, kan tadi kita ngasih beberapa saran atau opini aja dari kita ya kan. Untuk masalah klaim nih, tadi nih ada nggak sarannya biar mereka tuh nggak susah gitu nyairin klaim asuransi, terutama jiwa lah. Oke, sebenarnya mau jiwa mau kesehatan sama ya, sama dalam arti gini. Jadi ketika kita mau beli asuransi, kita pasti ketemu agen atau salesnya ya gitu. Nah, kita tanyakan sedetail-detailnya. Misalkan klaimnya seperti apa, formnya harus yang diisi apa aja, dokumen-dokumen yang dilengkapi itu apa aja, kayak gitu. Itu harus jelas sejelas-jelasnya. Kalau sampai agennya itu resign, bagaimana? Apakah bisa digantikan dengan agen yang lain? Nelfonnya kemana? Sedetail itu ya? Sedetail itu. Kalau misalnya bisa onlinenya bagaimana? Perlu download aplikasinya atau enggak? Kalau misalnya ada fasilitas aplikasinya seperti itu. Tapi menurut gue emang sekarang orang udah mesti lebih hati-hati sih Bang gitu loh. Jadi mesti kan sekarang udah ada banyak review kan Bang, kayak review produk gitu kan. Itu mesti dilihat asuransi ini tuh kredibilitasnya seperti apa gitu kan. Terus yang perlu juga tuh sebenarnya menurut gue yang kita jarang lakukan adalah baca terms and conditions sih Bang. Boro-boro. Terms and condition di aplikasi aja gak dibaca. Iya. Jadi menurut gue tuh penting sih sebenarnya, karena kadang-kadang kita kecele juga kan. Kita berasumsi tapi sebenarnya di kontrak jangan-jangan nggak ditulis gitu misalnya. Ya tapi benar, itu saran Bang Irsyad, lo kalau mau beli asuransi lo baca dulu proses klaimnya, bener ya? Betul. Terus kalau agennya pindah ya itu kan penting juga kan. Betul. Agennya pindah, agennya tiba-tiba resign atau nggak online gimana ya Bang ya? Betul banget. Tapi itu rata-rata dengan lo mengikuti proses itu klaimnya pasti cair lah ya biasanya ya? Ya selama memenuhi syaratnya pasti cair. Syarat ya. Kalau dengan ada yang perusahaan digital asuransi sekarang gimana menurut Bang Irsyad? Oke, dengan adanya kita asuransi digital itu menarik juga ya. Itu jadi banyak pilihan buat kita yang akhirnya, dan juga preminya juga sangat miring loh di sana. Miring, terus juga kita langsung bisa membandingkan, ada yang manfaatnya yang sesuai dengan kebutuhan kita apa. Kadang-kadang ada juga aplikasi yang bisa langsung membandingkan antar perusahaan lain gitu. Jadi kayak agregator ya. Jadi A, B, C, D terus manfaatnya apa aja sampai premi-preminya. Jadi kita tahu nih gambarannya. Itu menarik sih. Tapi kalau di aplikasi sulit nggak ngeklaimnya? Ya kan kalau ngasih showing di aplikasi kan gampang. UI UX-nya jago-jago ya kan. Pas ngeklaim gimana Bang? Ada pernah tips atau cerita nggak? Kalau misalnya yang digital itu, misalkan kita mau pilih asuransi yang A, misalnya dari digital itu, misalkan dari perusahaan A itu, ya kita telepon aja misalnya ke perusahaan A itu, saya dapat dari aplikasi ini, kalau untuk klaim bagaimana? Kalau misalkan kalau misalnya dilayanin sama salesnya, kalau kamu sampai resign bagaimana? Terus juga ya tadi sama form-formnya apa aja, syarat-syaratnya apa aja, kayak gitu. Oh tetap ke arah tadi ya, sama detailnya persis, sama betul. ya. Ini sama kayak asuransi pengiriman di e-commerce nih Nick. Oh apa tuh? Oh iya benar. Cuman goceng beli nggak ya? Tapi kalau elektronik kayaknya sih wajib sih ya. Atau barang-barang pecah belah ya. Kan resiko kan? Betul. Lo nggak bayar goceng, penny wise pound foolish. Betul. Wah berat nih Bar. uang kecil kagak lo bayar, jadi uang gede yang kena kan? Betul. Bang, kayaknya gue udah cukup loh. Gimana? Mungkin ini aja sih Bang Irsyad, ada nggak message atau hal yang ingin disampaikan buat teman-teman yang terkait asuransi? Masih mungkin udah cukup tergambarkan ya. Cuman next stepnya kalau mereka mau punya asuransi, ada nggak tips atau saran yang mau di-share? Oke. Tadi pastikan tujuannya adalah untuk proteksi dari risiko yang kepengen yang kalian cover tuh apa aja. Misalkan kesehatan, kritis kah atau jiwa kayak gitu. Terus kemudian yang kedua adalah lihat perusahaan asuransi, lihatnya apa? Kita ada yang namanya rasio RBC atau risk based capital. Itu artinya apa? Kita untuk melihat si kemampuan si perusahaan asuransi itu untuk membayar klaim. Jadi kalau dari OJK sendiri itu minimal 120%. Jadi kita lihatnya gimana? Googling aja. PT ABC Life misalkan biasanya ada live-nya gitu ya. Udah muncul itu biasanya RBC-nya ada berapa persen kayak gitu. Sesimpel itu. Setelah itu baru
kita kita kontak perusahaannya, biasanya perusahaan asuransi nanti akan refer ke agennya seperti itu, baru nanti dihubungin. Atau nggak lihat lo ambil aja status. Gue mau nih ke yang depannya P, banyak teman-teman lo pasti. langsung DM masuk ya bang ya. Iya benar. Habis itu dia nawarin, lo mau ikut berpartisipasi nggak? Mau dapat pemasukan tambahan nggak? Gak salah. Tapi kita hari ini bahasnya lebih ke asuransinya bang. Iya, gitu, iya. Esensi dari asuransinya. Tapi boleh dimention lagi nih, yang kalau mau nanya-nanya ke Bang Irsyad lagi atau ke teman-teman di mana? @rekadana_com. Oke, atau www.rekadana.com. Anjay. Oke, siap. Untuk yang asuransi kayaknya kita bakal buat episode yang lain. Thank you Bang Irsyad. Thank you Bang Irsyad. Thank you semua. Thank you, Sampai Nico. ketemu di episode selanjutnya. See you, bye-bye.